The Voice of Love, Kekasih Tuhan, masih melanjutkan kebersamaan kita dalam program Bincang Pagi bersama dengan Pendeta Daud Devi dari Gereja Esa Indonesia. Beliau juga menjadi dosen juga Pak ya? Wartawan juga, pelayanan di media maksud saya. Oke. Baik, kami bicara tentang social distancing. Kekasih Tuhan, Anda bisa bergabung bersama dengan kami, silahkan. Telepon, SMS, WA bisa Anda manfaatkan sembari kami berbincang-bincang. Pak, tadi beberapa 1-2 bulan ini ya, kita sudah jalan hampir 2 bulan ya, kita beribadah di rumah. Kali ini bekerja di rumah juga. Itu mungkin penyesuaian terjadi, ide-ide yang baru muncul, bagaimana bisa mengerjakan pekerjaan Anda tapi tetap di rumah. Nah, ke depan ketika pandemi ini berakhir Pak, kan semua kan kembali normal ya, orang kembali masuk bekerja atau bahkan beribadah di gereja. Bagaimana dengan orang yang sudah, namanya tadi kita di awal kan bicara kebiasaan ya. Kebiasaan sudah biasa Pak di rumah, ternyata ya nyaman juga kok Pak di rumah. Nah, akhirnya nggak mau datang ke gereja. Gimana Pak mengantisipasi hal itu? Jadi ini sempat terpikir juga saya beberapa hari ini. Maka lewat siaran dia saya mengajak para gembala pelayan Tuhan supaya benar-benar memberikan makanan rohani secara kontinu, secara terus-menerus kepada mereka, supaya para jemaat ini merasa bahwa mereka dipelihara, sehingga ada hubungan terus. Setelah pandemi ini berakhir, mereka tahu bahwa ini saatnya kumpul di gereja, ini saatnya ibadah secara korporat, secara bersama. Jadi kekhawatiran tanda kutip, kekhawatiran saya memang kadang-kadang terus kemudian nyaman. Jadi akhirnya mereka bikin konsep sendiri. Setelah COVID ini berakhir, mereka udah malah nggak suka ke gereja. Di rumah juga ada Tuhan kok. Itu dijadikan senjata ya. Dijadikan senjata. Siapa bilang di rumah nggak ada Tuhan? Waktu zaman COVID aja kita semua malah disuruh di rumah. Jadi sekarang ya saya di rumah aja. Jadi bisa, kalau ini tidak diantisipasi sejak sekarang, maka jumlah jemaat pada saat COVID-nya berakhir untuk menarik yang suam-suam, kemudian dia sudah dapat konsep sendiri, itu menjadi lebih persoalan ya. Jadi sejak sekarang para rohaniwan ya gimana caranya mereka tetap lewat media harus ada semacam kontak ya. Kalau Pak Daud sendiri apa yang dilakukan untuk menjalin kontak secara intens atau personal dengan jemaat? Yang jelas bahwa setiap hari ada renungan yang saya kirim. Itu pertama. Yang kedua, setiap jam ibadah saya sudah membuat video khotbah dan saya kirim ke jemaat. Lalu saya di dalam doa selalu saya doakan mereka secara dengan istilah kita mengikat mereka di dalam doa, begitu ya, supaya ketika COVID ini berakhir, mereka masih tahu bahwa gembalanya saya gitu, secara pelayanan gerejawi. Ya kan, jangan-jangan karena kan begini Pak, kalau online itu kan mereka bisa jalan-jalan, nyoba gereja ini, nyoba gereja itu. Kan semua mampir di handphone tuh. Kan, gimana? Jadi sekarang secara umum kita nggak bisa bilang memang ini jemaat saya, jemaat nggak bisa bilang ini gereja saya. Karena semua mampir di handphonenya, dia punya hak untuk tinggal diklik aja. Tinggal diklik. Jadi dia saat ini jemaat A, dia bisa ngikut khotbah dari pendeta B di gereja Sinode B. Nah, jadi harus diantisipasi untuk pastoral supaya apakah nanti setelah COVID dia masih mengakui Anda sebagai gembalanya gitu loh. Karena sekarang ini banyak pendeta yang memberi makan rohani yang bagus, sedangkan gereja yang Anda pimpin tidak sama sekali memberi makanan rohani. Jadi jangan-jangan setelah COVID malah dia pindah gereja secara organisasi. Gimana jadi, itu? Kalau sampai itu terjadi, gimana Pak? Ya, jadi saya mendorong sesama hamba Tuhan supaya satu, kita harus tahu bahwa kita masih punya tugas walaupun COVID seperti ini. Sedangkan orang bekerja di rumah. Pendeta pelayanan harus dari rumah juga. Jangan pendeta jadi malah bukan libur ya? Ya bukan libur. Nah, punya handphone kok, semua punya handphone. Bisa kok bikin khotbah kirim. Ya, mungkin ada orang
hamba Tuhan yang kurang percaya diri ketika khotbahnya diupload di sosial media. Nah, itu kan apalagi kalau misalkan dia upload di YouTube, kan banyak orang yang akan melihat, dan sekarang juga bisa ditanggapi orang lain, dia merasa kurang percaya diri, dikomentari. Atau bahkan ada yang lebih parah lagi, Pak. Nggak tahu cara nguploadnya, Pak. Itu. Nggak tahu cara videonya juga. Itulah supaya kita semua belajar IT juga. Iya kan? Paling tidak IT. Tahu ya bagaimana memvideokan, mengupload gitu ya. Jadi ini saatnya memang harus kreasi. Bikin channel. Jadi lebih pintar kita sekarang. Oke, jadi tetap harus belajar ya, siapapun ya, hamba Tuhan, pendeta pun. Ya. Pak, kalau kita menggunakan cara tadi Bapak bikin rekaman khotbah kemudian dikirim ke mereka, itu kan umum ya, general. Butuh nggak kalau misalnya kunjungan secara online? Perlu nggak? Ya, jadi kunjungan secara online saya telepon ya. Oke. Ya, saya telepon gimana kabarnya. Sehingga ini sedikit tentang kesaksian singkat ya. Ada jemaat kami yang sudah lanjut juga. Dia kemarin telepon saya bahwa di dekat rumahnya ada informasi bahwa yang ada kena COVID juga. Dan ada dia mendengar orang bilang, Ibu kan ada penyakit, jadi bahaya loh, cepat sekali tertular. Sehingga buat dia sangat down dan menjadi takut, dia ketakutan. Kemarin sore dia telepon saya lewat yang saya kirim renungan pagi, juga khotbah hari Minggu saya kirim, upload dulu ke YouTube, baru saya kirim linknya supaya ringan kan. Nah itu dia baru bisa buka karena nggak punya kuota, baru ngisi pada hari Senin kemarin, dan dia dikuatkan. Dia bilang, iya Pak, saya kuat. Kenapa saya harus takut? Saya sudah sembuh. Kuasa Tuhan lebih dahsyat. Terima kasih untuk firman-Nya. Ya seperti itu. Ada konfirmasi. Jadi mereka merasa saya menggembalakan mereka walaupun melalui media. Saya sempat kepikir, Bapak tadi sebutkan ada jemaat yang sudah umur, yang sudah lansia. Sudah lanjut ya. Pak, kalau streaming di social distancing ini ya, kalau streaming online itu kan biasanya yang cepat beradaptasi itu kan orang-orang yang muda, generasi milenial lah. Bagaimana dengan yang kolonial, Pak? Kan kadang-kadang buka HP aja dia susah, SMS aja nggak bisa. Atau bahkan nggak punya HP yang Android atau itu gimana dong? Dibantu oleh anggota keluarga di rumah, anak atau cucu kan. Sekarang kan kumpul-kumpul di rumah tuh, ibadah di rumah. Ya biasanya jadi imam rumah ya, kalau bapak rumah tangga, kalau misalkan ya sendiri misalnya. Sendiri. Nah jadi saya pikir yang telepon saya ibu yang sudah berusia lanjut juga, itu sudah umurnya ya namanya lansia, tapi dia sendiri, dia janda di rumah sendiri. Tapi bisa ya? Bisa. HP-an ya? Ya HP-an. Smartphone bisa. Iya smartphone. Kadang-kadang sekarang ini kita ini HP-nya smart, kitanya tidak terlalu smart. Kita yang nggak smart ya. Kita harus belajar. Padahal tuh HP-nya bisa diapa-apain aja ya. Diapa-apain. Tapi kita cuma buat telepon sama SMS. Ini sebenarnya handphone sudah menjadi kantor kita, sudah menjadi toko kita, semua di handphone. Pak, mengantisipasi itu kan gadget kita itu akhirnya menjadi tadi Bapak kantor kita, gereja di situ juga. Pada akhirnya tanpa kita sadari, kadang orang akhirnya mendewakan smartphone-nya. Bagaimana mengantisipasi hal itu? Karena kan sepanjang hari lihat gadget. Informasinya di situ, khotbahnya di situ, Pak. Jadi akhirnya ini menjadi sesuatu yang nggak bisa lepas begitu, edik gitu ya. Bagaimana dengan membangun pemahaman? Bahwa ini adalah sarana, ini bukan tujuan. Handphone adalah sarana, bukan tujuan. Jadi kita menggunakan sarana untuk mencapai tujuan, bukan kita sampai kepada sarana ini menjadi tujuan. Berarti kita stop pada handphonenya. Ya, jadi misalkan mobil ya, saya ganti dengan mobil. Saya naik mobil ke tujuan kota Malang misalkan. Saya sampai Malang, saya turun, mobilnya saya tinggal. Saya pulang, saya naik mobil lagi. Bukan saya tinggal di mobil terus. Ya, jadi pemahaman. Ya, membangun pemahaman seperti itu ya. Dan itu tidak mudah loh, Pak. Karena hari-hari ini kita
tidak bisa menutup mata bahwa generasi yang milenial ya, itu lebih percaya gadgetnya dibanding dengan percaya pendetanya. Dia lebih tergantung dengan gadgetnya daripada dengan yang lainnya. Dan itu sepanjang hari. Bahkan dulu di gereja ketika ibadah mereka online. Sekarang online mereka pengen ke gereja, Pak. Kebalik kan? Kebalik ya. Nah, bagaimana menghilangkan addicted terhadap gadget ini? Karena ini kan memang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Ini konten atau menu yang ditawarkan oleh gereja masih sangat kurang menarik. Ya, jadi sebenarnya lewat ini kita punya beberapa pilar. Kalau tidak salah ada 7 pilar pelayanan gereja. Salah satu adalah media. Jadi gereja masih ketinggalan dalam pelayanan media. Nah, saya pikir bahwa lewat COVID seperti ini dengan social distancing, ini adalah saat di mana gereja menggunakan media sebagai fasilitas, sungguh-sungguh sebagai fasilitas. Nah, kenapa orang masih, pertanyaan tadi, masih suka dengan gadget tadi ketimbang addicted nih sudah. Karena menu yang gereja tawarkan itu kurang menarik ya. Kalau di luar sana orang menampilkan sesuatu yang di gadgetnya itu lewat bagus ya, game, lewat permainan yang menarik. Adakah gereja, saya pikirlah ada orang-orang yang pintar IT, orang-orang Kristen atau anak-anak Tuhan yang bisa buat aplikasi yang bisa menarik perhatian anak-anak milenial yang kontennya juga membawa mereka pada dekat dengan Tuhan. Saya pikir begitu. Nah, kita mungkin belum kreasi sejauh itu. Ada nggak aplikasi game rohani yang kita mainkan? Wah, saya mau nyanyi, saya main game. Tapi saya yang nyanyi. Jadi, wah haleluya gitu, saya nyanyi, tapi saya yang main sendiri. Coba saya ini belum pernah dipikirkan kali ya. Ini jadi ide, Pak. Yang mendengarkan mungkin mikir ini. Iya. Ya, untuk yang tadi kembali yang tadi yang gaptek tadi, Pak. Nah, bagaimana menyikapi masa-masa seperti ini? Saya pikir nggak lama semua orang udah bisa kok. Hanya untuk play YouTube, play ini saya pikir tuh mudah sekali. Jadi untuk selama ada kuota ya. Selama ada kuota dan ada HP-nya smart. Kalau HP-nya nggak smart nggak bisa tuh, Pak. Beberapa bisnis aplikasi misalkan itu menarik member yang dulunya gaptek, sekarang jadi pintar loh mengoperasikan aplikasinya. Karena dia tahu bahwa itu menghasilkan. Jadi mau tidak mau dia belajar. Saya dulu tuh bikin email aja nggak tahu, Pak. Buka email aja nggak tahu. Tapi mau belajar. Gitu. Mau belajar. Sekarang saya tahu bisa. Tuh, routing DNS saya tahu. Iya, itu kan. Keadaan kadang membawa kita lebih cerdas. Dipaksa gitu ya. Kadang-kadang kata dipaksa itu tidak selalu negatif ya, Pak ya? Iya, tidak selalu. Jadi kita dipaksa untuk belajar. Baik. Pak, ini ada Pak Joshua Oscar yang sudah bergabung. Beliau mengutip Yesaya 26 ayat 20. Mari bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu sesudah engkau masuk. Bersembunyilah barang sesaat lamanya sampai amarah itu berlalu. Apakah ayat ini terjadi seperti keadaan saat ini, Pak, menurut Bapak? Yesaya 26 ayat 20. Yesaya 26 bisa dibaca ulang. Mari bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu sesudah engkau masuk. Bersembunyilah barang sesaat lamanya sampai amarah itu berlalu. Ya, jadi kita harus belajar kalau melihat sebuah ayat harus belajar dari teks, konteks dan kontekstual. Nah, ini saya secara eksegesis saya belum mengeksegesinya, belum melihat konteksnya. Tapi kalau secara belum melihat latar belakangnya. Kalau dari teksnya, teks yang kita baca itu bicara tentang bagaimana masuk kamar lalu bersembunyi sampai amarah itu berlalu. Artinya kita bisa di penafsiran ya. Saya masuk ke penafsiran bahwa kita berdiam diri dalam situasi seperti ini. Tapi semua ayat memang harus bergandengan atau semua ayat harus saling mendukung di dalam Alkitab. Harus dibaca sesuai konteks ya. Ya, sesuai konteks. Jadi bukan berdiam diri kemudian tidak ada aktivitas apa-apa. Tapi kalau kita lihat itu dalam konteks doa, kita berdoa, kita berdiam diri, merenung, kita bertanya maksud Tuhan tentang situasi ini, oke lah.
secara penafsiran demikian. Tapi bukan berarti berdiam diri kemudian ya kita pasrah, lalu yang kasih makan kita siapa gitu. Ya. Ya. Jadi tetap beraktivitas. Ya, beraktivitas. Kalau saya menafsirkan ayat itu, sekali lagi saya belum mengeksegesinya secara teologis, belum melihat latar belakangnya secara benar. Maka tapi saya menafsirkan dari ayat itu, artinya kita masuk kamar berdiam diri bertanya Tuhan, apa maksud semua ini, sampai dia menjawabnya. Oke. Baik, kekasih Tuhan, silakan Anda bisa menyusul bergabung, bertanya, berdiskusi, atau mungkin bersaksi berkaitan dengan apa yang kami perbincangkan. Anda bisa hubungi kami melalui telepon 0315046000, SMS WA 0813 330 60000. Kami kembali ke ruang dengar Anda sesaat lagi.